Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'izzanil kiram, azani Allah wa ayyakum. Kembali kita berjumpa pada sesi video pendek kali ini di dalam pembahasan masalah fatwa-fatwa yang terkait dengan masalah puasa. Yang saya kutip dari kumpulan fatwa-fatwa salah satu kibar ulama pada era ini, yaitu Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Semoga kita bisa mengambil faedah yang sebanyak-banyaknya dan kita bisa mengamalkannya pada kehidupan kita sehari-hari dan semoga bermanfaat untuk puasa kita pada bulan Ramadan. Kembali kita lanjutkan masail-masail yang terkait dengan masalah puasa Ramadan yang dikutip dari fatwa-fatwa Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Ma hukmu, apa hukumnya man dara'ahul qai, bagi orang yang muntah wa huwa shaim dan dia dalam kondisi berpuasa? Hal yaqdi dzalikal yaum am la, apakah dia menqadha hari tersebut atau tidak? Al jawab, jawabannya la hukmuhu annahu la qadha alaih. Hukumnya dia enggak perlu mengqadanya. Amma in istada'al qai'a fa alaihi al qadha, adapun dia sengaja muntah maka dia wajib mengqadanya. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya beliau bersabda, man dara'ahul qai fala qada alaihi, siapa yang dia muntah enggak sengaja maka dia enggak perlu mengqadanya. Man istaqa fa alaihi qada, adapun yang dia sengaja muntah maka dia wajib mengqadanya. Ini riwayat Imam Ahmad dan Ahlu Sunan Al-Arba', ya, Imam Abu Daud, Tirmidzi dan Nasai dan Ibnu Majah, dan sanadnya ini sahih dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kemudian masalah berikutnya, ya, ma hukmu taghyiri dam li maridil kuli wa huwa shaim, hal yalzamuhul qada am la? Apa hukumnya bagi orang yang punya sakit ginjal dan dia wal a'yadu billah la qaddarallah, ya, semoga Allah memberikan kita kesehatan tidak sampai tertimpa penyakit-penyakit seperti itu. Apa hukumnya bagi orang yang dia cuci darah, ya, cuci darah dan dia dalam kondisi puasa. Jadi cuci darahnya pada siang hari Ramadan misalnya. Apakah ini wajib diqadha atau tidak? Al-jawab, jawabannya yalzamul qadha, dia wajib mengqadhanya. Kenapa demikian? Ya karena tadi ada pergantian darah, ya, darah diganti dengan darah yang bersih. Jadi pergantian darah dengan darah yang bersih itu termasuk muftir, dia membatalkan puasa sehingga dia wajib mengqadhanya. Baik. Kemudian masalah terakhir yang perlu saya bahas di dalam kitab ini dan kita tutup dengan pembahasan ini untuk silsilah fatwa-fatwa yang terkait dengan masalah puasa Ramadan dari kutipan fatwanya Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Yang terakhir, ma hukmu i'tikaf lirajul wal mar'ah. Apa hukum i'tikaf bagi laki-laki dan wanita? Wa hal yushtaratu lahu shiyam, apakah orang i'tikaf itu harus puasa, ya? Bima yashtaghilul mu'takif, dan orang i'tikaf itu harus mensibukkan diri dengan apa? Wa mata yadkhul mu'takafah, dan kapan orang yang i'tikaf itu mulai masuk ke tempat i'tikafnya? Wa mata yakhruj minhu, dan kapan dia keluar? Ini yang perlu kita bahas pada kesempatan terakhir ini. Al-jawab, ya, jawabannya al-i'tikafu sunnatun lirrijali wan nisa. Jadi i'tikaf itu sunnah bagi laki-laki dan wanita. Ya, karena ini sabit, ya, dinukilkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau i'tikaf pada bulan Ramadan dan ini terjadi terutama pada 10 malam yang terakhir atau 10 hari yang terakhir pada bulan Ramadan. Ini yang beliau lakukan alaihi salatu wasallam. Wa kana ya'takifu ba'du nisa'ihi ma'ahu, dan terkadang sebagian istrinya Nabi SAW itu ikut i'tikaf bersama baginda Nabi SAW. Kemudian para istri Nabi i'tikaf setelah wafatnya Nabi SAW. Ini yang pertama. Jadi i'tikaf bagi laki-laki dan wanita itu hukumnya sunnah. Adapun tempatnya i'tikaf itu adalah di masjid yang dilakukan sholat berjamaah di dalamnya. Adapun jika masjidnya itu, kalau kita i'tikaf di masjid itu yang kita pakai berjamaah kemudian kepotong, ya, karena kalau Jumatan harus pindah ke masjid gede misalnya, maka afdolnya pindah ke masjid yang gede yang tidak perlu keluar masuk dari masjid tersebut.
Adapun waktunya ya, waktu iktikaf itu berapa lama ya? Berapa lama? Ini tidak ada batasan waktunya. Ya, pokoknya sesaat pun itu sudah bisa. Ya. Walau yustaratu lahu shaum, ya. Jadi orang iktikaf itu juga tidak disyaratkan harus berpuasa. Ya misalnya orang sakit kan dia boleh nggak puasa. Kemudian dia pengen iktikaf, boleh atau tidak? Boleh, nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah. Walakin ma'asawmi afdol, akan tapi kalau dia berpuasa tentunya lebih afdol. Wa sunnah lahu ayyadkhula mu'takafa hina yanwil i'tikaf. Jadi sunnahnya dia itu masuk ke tempat i'tikafnya ketika dia sudah berniat untuk i'tikaf, wa yakhruj ba'da mudil muddah allati nawaha, dan dia keluar dari tempat i'tikafnya sesuai dengan jangka waktu yang dia niatkan tadi. Misalnya dia niatannya cuma sebentar saja antara maghrib sampai subuh, ya udah setelah subuh dia keluar. Ya misalnya. Ya, itu jika niatannya cuma segitu, karena i'tikaf itu tidak ada batasan waktunya. Idza da'atil hajatu ila dzalik, ya, jika memang ada keperluan dan hajat, enggak ada masalah. Ya, kenapa? Lianal i'tikaf sunnah, ya karena memang i'tikaf itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Ya, tidak wajib. Wa yustahabbul i'tikaf fil 'ashr al-awakhir min Ramadan, dan lebih dianjurkan, disunnahkan lagi i'tikaf full 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kenapa demikian? Ta'asyan bin Nabi alaihi salatu wassalam. Karena kita pengen nyontoh junjungan kita, idola kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bagi yang i'tikaf di 10 hari yang terakhir bulan Ramadan itu kapan masuknya? Masuknya pada tanggal 21 ba'da sholatil fajri, setelah sholat fajar. Iqtidaan bin Nabi. Nah, sebagai bentuk contoh kepada Nabi SAW. Jadi bukan setelah asar ya. Jadi tanggal 21 setelah subuh masuk ke dalam masjid atau tempat i'tikafnya. Dan kapan keluarnya? Wa yakhruj matan tahatil 'ashr, dan keluar jika 10 yang terakhir itu sudah selesai. Wa in qata'ahu fala haraj alaihi. Seandainya dia i'tikaf di 10 yang terakhir bulan Ramadan ini kemudian dia potong, la haraj alaihi, enggak ada masalah. Ya, enggak ada masalah. Wal afdal an yattakhidha makanan muayyan fil masjid, dan afdalnya bagi dia ngambil tempat khusus ya. Misalnya dia ngeblok di situ, biar apa? Itu jadi tempat dia untuk dia bisa istirahat sewaktu-waktu. Jika itu dimudahkan, misalnya masjidnya gede dan yang i'tikaf sedikit, ya ini bebas cari tempat yang agak longgar. Tapi kalau masjidnya full, sesak seperti Masjidil Haram, ya ini susah ya. Susah untuk bisa booking tempat-tempat tertentu. Wa yusra' lil mu'takif an yukthira min adz-dzikri wa qiraatul Qur'an, dan disyariatkan bagi orang yang i'tikaf memperbanyak zikir dan membaca Al-Qur'an, wal istighfar wad du'a, memperbanyak istighfar, doa, was salat fi ghairi awqatin nahyi, memperbanyak salat di selain waktu-waktu terlarang, wala haraj, dan enggak ada masalah seandainya an yazurahu ba'du ashabi, saling dia dikunjungi oleh sebagian kawan-kawan dia, wa an yatahaddas ma'ah, dan dia ngobrol sama kawan-kawannya, enggak ada masalah. Kama kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yazuruhu ba'du nisa'i, sebagaimana yang terjadi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau dikunjungi oleh sebagian istrinya, wa yatahaddatsna ma'ah, dan para istrinya itu bercakap-cakap ngobrol dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi enggak ada masalah ya ngobrol sama kawannya ketika i'tikaf, cuma itu bukan agenda utama. Agenda utamanya memperbanyak apa? Memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah saya bacakan tadi. Dan seperti ziarahnya Safiyah, ya pernah Safiyah radhiyallahu taala anha mengunjungi Nabi SAW ketika Nabi sedang i'tikaf pada bulan Ramadan. Maka tatkala Safiyah berdiri hendak keluar dari masjid, maka Nabi pun ikut berdiri mengantarkan Safiyah sampai ke pintu masjid. Fadalla ala annahu la haraj fi dzalik. Maka ini menunjukkan enggak ada masalah ya ngobrol sama kawan atau siapa yang datang menziarahinya. Enggak ada aib, enggak ada masalah. Dan perbuatan ini dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan apa? Ya dulu ala kamali tawadhu'ih, menunjukkan betapa sempurnanya ketawaduan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa husnu siratih, betapa indah
perjalanan sejarah kehidupan rumah tangga beliau bersama para istri-istrinya. Alaihi salatu wassalam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.